Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 11. Mama Caroline membuka isi map itu dan semakin tersulit emosi. Kalian pikir saya main-main? Pekiknya sembari membanting map yang berisi kertas-kertas kosong itu ke meja. Sementara mereka perlahan menyadari bahwa saat ini kepala rumah sakit sedang berada di luar kota. Lalu, tadi itu apa? Siapa? Kemana pasien kita? Perjalanan Mazaya membawa tubuh Caroline ke atas bukit rupanya tidak mudah. Mereka harus melewati jalanan yang terjal. Tak ada lagi aspal mulus yang dilewati Mazaya saat ini. Sementara mobil di belakangnya terus membuntuti di belakang. Cuaca mulai mendung, aura gemuruh pun mulai terdeber menggelegar. Tampaknya, hujan badai akan segera turun. Di mana lokasinya? Tanya Mazaya yang mulai tak nyaman dengan jalanan yang mereka lalui saat ini. Kamu bisa berhenti di bawah pohon itu, jawab Raffaello sembari menunjuk sebuah pohon besar yang dia maksud. Biar mobil ini berhenti di sana. Kita akan bawa tubuh Caroline naik sedikit menuju puncak. Mazaya mengerti dan segera menghentikan mobil begitu sampai di pohon besar yang sangat rindang. Cuaca semakin mendung. Langit semakin gelap dan mereka harus berjalan ke puncak sesuai instruksi yang dikatakan oleh Raffaello. Akhirnya, Mazaya berusaha mengeluarkan tubuh Caroline dari mobil ambulans. Gimana cara bawanya kalau pakai alat-alat gini? Tanya Mazaya dengan ragu. Lepas saja semuanya, dia bisa bertahan kok. Mazaya mengerutkan kening, tak percaya dengan apa yang Raffaello katakan barusan. Kamu gila ya? Kalau tubuh aku mati gimana? Wanita itu sepertinya tak paham dengan jalan pikiran Raffaello. Jika tubuhnya dibiarkan tanpa penopang tubuh, maka bisa saja Caroline akan mati. Jangan buang-buang waktu Carol, kalau kamu nggak percaya sama aku, kenapa kamu setuju bawa tubuh kamu ke sini? Ayo cepat, kita harus segera selesaikan semua sebelum petir datang. Raffaello sekarang tidak lagi berwujud manusia. Dia sudah kembali ke wujud aslinya sebagai malaikat yang tampan dengan cahaya di wajahnya. Mazaya terpaksa melepaskan alat-alat penopang kehidupan itu dari tubuh Caroline. Dia lalu memindahkan tubuh wanita koma itu ke kursi roda dan berusaha sekuat tenaga mendorong tubuh Caroline. Saat tubuhnya berjuang untuk bisa kembali lagi, jiwa Mazaya justru menatap bingung pada Raffaello. Setelah ini kamu mau apa? Tanya Mazaya. Kamu akan ke surga? Raffaello menatap jiwa Mazaya dengan kesal. Tidak ada yang bisa kamu lakukan selain bertanya. Sudahlah, kamu diam saja. Kalau bisa kamu konsentrasi biar tubuhmu bisa mendorong tubuh Caroline ke atas. Mazaya cemberut, tapi akhirnya menurut. Usai melalui perjuangan panjang dan berat, akhirnya mereka bertiga sampai di puncak bukit. Keadaan Caroline terlihat semakin parah dan wajahnya juga pucat. Sementara itu, di belakang mereka, seseorang tengah mengamati Mazaya yang membawa tubuh koma Caroline ke atas bukit. Sejak tadi dia menahan amarah karena tindakan kriminal yang dilakukan oleh Mazaya, tapi demi mengetahui tujuan sebenarnya, dia memilih diam. Saat ini, ekor matanya menangkap pemandangan yang tak biasa. Bukit itu sebenarnya sangat indah. Sayangnya hujan yang sebentar lagi turun membuat keadaan di sekeliling terasa sangat menyeramkan sehingga membuat bulu kuduk meremang. Mazaya berjongkok di depan tubuh Caroline dan mengucapkan kata-kata untuk menyemangati tubuhnya sendiri. Carol, kamu pasti kuat. Bertahanlah, setelah ini kita akan kembali bersatu. Kata-kata yang keluar dari mulut Mazaya itu membuat orang yang mengikutinya dari belakang menjadi bingung. Dia pikir, Mazaya penyuka sesama yang menjadikan tubuh tak berdaya sebagai korban. Dia tak bisa menahan lagi. Dia ingin menghampiri Mazaya dan Caroline yang sangat mencurigakan. Namun, belum sempat dia melangkah, Raffaello telah membaca pikirannya. Malaikat itu lalu mengeluarkan sebuah energi yang bisa membuat seseorang itu melihat apa yang terjadi.
Daripada mengacau dan membuat rencana menjadi gagal, cara ini adalah yang terbaik menurut Raffaello. Kenapa aku melihat bayangan Mazaya berkeliaran? Bukankah itu bayangan Caroline? Kenapa menempel pada tubuh Mazaya? Apa yang sebenarnya terjadi? Mazaya dan Caroline sedang menunggu badai yang akan membawa petir. Sementara seseorang yang sejak tadi mengintip juga berkonsentrasi untuk melihat dan mendengar apa yang akan terjadi. Raffaello menyuruh Mazaya untuk terus menggandeng tangan Caroline sembari menunggu petir datang. Lalu, setelah kedua tangan mereka saling bertautan, tiba-tiba awan semakin gelap. Di tengah siang itu, seolah bumi berubah menjadi malam dan semua orang berdebar menanti apa yang terjadi. Jiwa Mazaya menggenggam tangan kiri Caroline, sedangkan tubuh Mazaya yang dirasuki jiwa Caroline menggenggam tangan kanan tubuh lemah itu. Awan semakin gelap dan angin bertiup dengan kencang. Seseorang yang sejak tadi mengintip pun semakin kebingungan dengan apa yang disaksikannya saat ini. Dia merasa seperti sedang memasuki dunia sihir yang tak nyata. Semua terasa seperti mimpi buruk baginya. Tapi rasa penasaran membuatnya tetap bertahan di tempat itu dan mengawasi apa yang terjadi. Kalau kalian berhasil bertukar jiwa, kalian akan terbangun di tempat kalian seharusnya. Sebagian ingatan mungkin akan hilang, jadi kalian akan kebingungan. Tapi, Mazaya, kamu harus bersikap seperti apa yang dicontohkan Caroline selama ini, kata Raffaello. Beberapa saat setelah Raffaello mengatakan itu, tiba-tiba hujan turun dengan sangat deras. Tanpa percobaan sebelumnya, air yang turun itu akhirnya membuat tubuh mereka basah kuyup. Embusan angin semakin kuat menerpa tubuh dan akhirnya petir yang ditunggu pun tiba. Saat kilatannya menyambar tubuh Caroline dan Mazaya, keduanya memejamkan mata dan menghilang seiring dengan hilangnya kilatan tadi. Sementara orang yang menyaksikan mereka pun berteriak dengan sangat kencang. Tidak aak. Suara teriakan itu pun tak bisa mencegah pertukaran jiwa yang sudah terlanjur terjadi. Dia berlari kencang dan menghampiri tempat pertukaran tubuh itu. Sayangnya, mereka telah hilang dan hujan badai itu juga mendadak berhenti. Perlahan-lahan, awan mulai berubah cerah dan orang itu menjadi kebingungan. Apa tadi aku berhalusinasi? Gumamnya sembari mengusap wajahnya yang basah kuyup. Jika memang yang dilihat tadi adalah halusinasi, lalu kenapa sekarang dia menjadi basah kuyup? Dan kenapa semua terasa nyata? Namun, jika memang itu nyata, kenapa Mazaya dan Caroline menghilang? Kemana mereka? Sementara itu, Mama Caroline pulang ke rumah dengan perasaan kacau. Putrinya menghilang bersama mobil ambulans yang belum ditemukan sampai saat ini. Dia duduk di sofa dan menumpahkan air mata. Kemana lagi harus mencari putrinya? Mama. Suara yang sangat dirindukan itu menggelitik telinganya. Wanita itu mengangkat wajah dan mengedarkan pandangan, menatap sekeliling. Ekor matanya menangkap seseorang yang sedang berjalan menuruni anak tangga dan terlihat sangat sehat. Caroline. Tanpa berpikir panjang, Mama Caroline langsung menghampiri sang putri dan memeluknya. Kamu kok bisa di sini, sayang? Kamu sudah sadar? Kamu kemana? Tangisan wanita itu pun pecah saat mendekap hangat tubuh putrinya yang sebelumnya menghilang. Caroline merasa ada yang aneh dengan ibunya. Dia tidak pergi kemana-mana, tapi sang ibu begitu sedih seolah terjadi sesuatu dengannya. Aku dari kamar, Ma. Aku baru bangun. Mama kenapa nangis sih? Tanya Caroline yang memang tak bisa mengingat apa yang terjadi setelah peristiwa kecelakaan itu. Kamu kapan bangunnya? Kenapa langsung keluar dari rumah sakit? Kita harus cek dulu keadaan kamu, sayang. Mama Caroline memegangi kedua lengan sang putri untuk memastikan bahwa anak gadisnya itu baik-baik saja. Rumah sakit, kening Caroline tampak berkerut. Yang dia ingat, sebelumnya dia memang mengalami kecelakaan mobil. Lalu, dia terbangun dan sudah berada di kamarnya. Sama sekali tidak mengira jika kecelakaan yang menurutnya tidak parah itu harus membuatnya dirawat. Iya, sayang, sebelumnya kamu koma. Terus Mama dapat kabar kalau kamu hilang dari rumah sakit.
Sekarang kamu di sini. Tapi, apapun itu, Mama bersyukur kamu masih bisa sadar dan kembali sama Mama. Lagi-lagi Mama Caroline memeluk tubuh putrinya, sedangkan Caroline mulai berpikir keras. Koma, kalau memang aku koma, kenapa aku bangun di kamarku? Kenapa juga aku menghilang dari rumah sakit? Mazaya terbangun di kasur yang sangat nyaman di kamar Arnold. Wanita itu menatap sekeliling dan menyadari bahwa takdir sudah mengembalikan jiwa Mazaya ke dalam tubuh aslinya. Aku sudah kembali ternyata, gumam wanita itu diiringi senyum kecut. Meski terlihat tidak bahagia, tapi Mazaya bersyukur karena dengan begini Caroline juga terbebas dari tubuhnya. Semoga kamu bisa menemukan jalan bahagia yang terbaik, Carol. Mazaya turun dari kasur dan mulai menyentuh seisi kamar. Ada banyak peralatan makeup juga pakaian bagus milik Caroline saat berperan menjadi dirinya. Setelah itu dia mandi dan memakai pakaian pilihan Carol. Wanita itu menatap bayangan dirinya di cermin besar. Sekarang, rasa percaya diri yang dimiliki Caroline juga mulai Mazaya rasakan. Aku akan menjadi seperti Caroline. Aku nggak mau membuat perjuangan Caroline untukku jadi sia-sia kalau aku masih lemah seperti dulu. Sementara itu, Arnold pulang kantor lebih awal dan mencari Mazaya. Dia naik ke atas mencari istrinya. Rambut klimisnya sudah berubah menjadi acak-acakan. Pakaian yang setengah basah terkena hujan pun kini hampir mengering dan masih menempel di tubuhnya. Dengan tidak sabar, Arnold membuka pintu kamar dan mendapati Mazaya yang sedang memakai riasan wajah di depan cermin. Mazaya, kamu di rumah? Tanya Arnold yang kemudian berjalan menghampiri istrinya. Iya, aku dari tadi di rumah, jawab wanita itu yang berusaha tenang meski rasanya tetap saja menegangkan. Berhadapan dengan suami yang membencinya, membuat Mazaya masih memiliki sisa rasa takut yang mati-matian coba dia hilangkan. Syukurlah, Arnold memeluk istrinya dengan perasaan lega. Yang dia lihat tadi mungkin hanya halusinasi. Pelukan Arnold membuat Mazaya memberanikan diri untuk membalasnya. Meski di hatinya belum ada rasa cinta, tapi dia tetaplah istri sah Arnold yang berhak untuk menyentuh suaminya itu. Arnold, kamu kenapa sih? Kenapa kamu berantakan sekali? Tanya Mazaya sebelum melepaskan pelukan mereka. Arnold memandangi wajah istrinya. Meski tidak ada yang berbeda dari fisik sang istri, tapi hatinya mengatakan ada sesuatu yang berbeda dengan wanita itu. Aku nggak apa-apa, kamu di rumah aja ya. Aku nggak mau kamu pergi kemana-mana. Sekarang, tolong siapkan air untuk aku mandi. Mazaya mengangguk dengan patuh, lalu meninggalkan suaminya yang memilih untuk duduk di sofa. Laki-laki itu menyentuh dadanya yang kali ini tak berdebar keras seperti biasa. Namun, dia masih menyangkal pikiran negatif itu. Jelas-jelas Mazaya ada di rumah saat ini. Jadi, tidak mungkin jika ada sesuatu yang tidak beres. Semoga saja Arnold nggak curiga. Aku merasa sangat bersalah karena rasanya aku sedang mempermainkan perasaan Arnold, gumam Mazaya di tengah suara gemericik air yang memenuhi batuk. Sementara itu, Caroline saat ini dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Mamanya merasa ada yang tidak beres dengan putrinya itu. Ma, pernikahan aku terus gimana? Tanya Caroline yang memang tak mengingat apapun kejadian usai kecelakaan itu. Caroline harus dirawat beberapa waktu untuk memastikan seluruh organ tubuhnya normal dan tidak bermasalah. Bu Sheila menghela napas dengan berat dan menatap putrinya yang menyedihkan. Sayang, kamu layak dapat yang terbaik. Sedangkan Romi itu bukan laki-laki yang baik, jawab Mama Caroline itu sambil mengusap lembut rambut sang putri. Caroline tentu sangat bingung dengan jawaban yang mamanya sampaikan. Memang berapa lama dia koma sampai pertunangannya harus berakhir? Mama Caroline mengeluarkan tablet tipis dari tas dan menunjukkan bukti pengkhianatan Romi dan Sandra yang tengah mengandung. Kamu harus tabah ya, sayang. Mama tahu ini berat. Tapi kamu harus tahu ini sekarang. Caroline menatap layar tablet pintar yang menampilkan video Romi dan Sandra.
Wanita itu sama sekali tidak menyangka. Dia mendapat sambutan kabar perselingkuhan di saat tubuhnya baru terbangun dari koma yang bahkan belum disadarinya. Semenjak tahu perselingkuhan Romy dan Sandra, Caroline lebih banyak diam. Dia tidak mengerti kenapa rasanya dia seperti sudah tahu semua saat menonton video itu. Hanya saja, Caroline tidak bisa mengingat kapan dia melihat itu. Mereka akan menikah besok malam. Orang tua Romy sudah memaksanya untuk bertanggung jawab dan meminta maaf sama kamu, sayang. Apa kamu mau memaafkan mereka? Tanya Mama Caroline. Sebagai ibu, Mama Caroline sangat tahu bagaimana perasaan putrinya saat ini. Hubungan Caroline dan Romy sudah dalam tahap serius. Sayangnya, tinggal beberapa hari saja menikah, Caroline mengalami kecelakaan dan akhirnya perselingkuhan Romy terbongkar. Aku bersyukur mengalami kecelakaan dan koma, Ma. Kalau tidak, pasti aku akan sangat menyesal karena menikah dengan pengkhianat. Caroline mengepalkan tangan dan berjanji dalam hati untuk tidak menyesali pengkhianatan mereka. Dia bukanlah wanita lemah yang akan menangisi laki-laki seperti Romy. Mama Caroline mengangguk dan memberi semangat untuk Caroline melupakan Romy dan yakin akan mendapatkan pengganti yang lebih baik. Sementara itu, di tempat berbeda Arnold dan Mazaya baru selesai makan malam, dan baru masuk ke kamar. Lagi-lagi Arnold merasa ada yang berbeda. Masakan Mazaya kali ini jauh lebih sempurna dari kemarin-kemarin. Dinilai dari segi tampilan sampai rasa, yang ini sempurna tapi kenapa dia merasa asing? Kamu udah nggak masak pakai corong lagi? Tanya Arnold begitu mereka berduaan di kamar. Mazaya mengangguk dan tersenyum, berusaha menutupi rasa gugupnya. Iya, aku udah mulai masak dengan normal. Kenapa? Nggak enak ya? Enak, Arnold menjawab sambil menganggukkan kepala. Enak banget malah. Mazaya merasa lega mendengarnya. Namun, raut wajah Arnold tiba-tiba kembali datar. Aku mau jujur sama kamu, Mazaya. Apa kamu mau dengar sesuatu yang mungkin akan buat kamu kecewa? Pertanyaan Arnold tentu saja membuat jantung Mazaya berdebar sangat cepat. Apa yang akan Arnold katakan? Iya, namanya kejujuran pasti menyakitkan, tapi itu jauh lebih baik. Mau jujur soal apa? Arnold membuka kunci ponselnya dan menunjukkan sebuah gambar pada Mazaya. Ini Caroline, kan? Kamu kenal dia? Tanya Mazaya masih berusaha tenang meski jantungnya berdetak semakin cepat. Kamu ingat, aku pernah cerita soal gadis yang aku sukai waktu kuliah? Mazaya mengerutkan kening. Jelas saja dia tidak tahu karena saat itu dia tidak mengikuti Caroline. Kenapa? Sebenarnya Caroline itu gadis yang aku sukai sebelum menikahi kamu, jelas Arnold dengan tatapan kosong. Dia menyesali sikap abainya yang membiarkan perasaannya tak pernah terungkap. Oleh karena itu, dia tak ingin lagi menyesal jika kehilangan Mazaya yang mulai dicintainya. Tadi siang, aku berhalusinasi melihat kamu dan Caroline di tempat yang asing. Kamu tahu, aku lihat tubuh kamu dengan bayangan Caroline, dan bayangan kamu lagi genggam tangan Caroline yang koma. Arnold hampir tertawa saat mengatakannya. Imajinasinya begitu aneh dan tidak masuk akal, membuat Arnold geli saat mengatakannya. Meski aneh, tapi dia tetap ingin menceritakan hal itu pada Mazaya karena Arnold ingin memulai hubungan mereka dengan kejujuran. Kamu lihat aku sama Caroline? Tanya Mazaya merasa heran. Bagaimana bisa Arnold mengikutinya tanpa Raffaello tahu, dan kenapa Arnold bisa melihat jiwanya? Iya, imajinasiku aneh. Kan? Mazaya jadi merasa bersalah dengan Arnold. Setelah tahu Caroline cinta pertama suaminya itu, hati Mazaya jadi semakin bimbang. Apalagi, Raffaello pernah mengatakan bahwa kekasihnya, Daryl ternyata masih hidup. Apa sebaiknya aku jujur saja kalau yang dilihat Arnold bukanlah halusinasi? Apa Arnold akan marah? Bagaimana kalau dia marah dan malah membuatku kesulitan menemukan Daryl? Caroline berdandan dengan sangat cantik. Dia memakai tas dan sepatu termahal, juga gaun simpel yang terlihat sangat indah di tubuhnya.
Wanita itu sama sekali tak terlihat sedang patah hati. Saat ini dia sudah sampai di hotel tempat Romi dan Sandra melakukan resepsi pernikahan. Wanita itu datang bersama ibunya untuk mengucapkan selamat pada sang mantan juga sahabatnya, sekaligus untuk membuktikan pada Romi bahwa dia bisa melanjutkan hidup dengan bahagia. "Sayang, kamu beneran gak apa-apa? Kamu yakin bisa tahan sakit hati sama mereka?" tanya Mama Caroline yang sangat khawatir dengan keadaan putrinya. Menghadiri pernikahan mantan jelas bukanlah hal yang mudah. Bisa saja Caroline lepas kendali dan malah mengacaukan acara pernikahan orang lain. "Aku nggak apa-apa, Ma. Aku baik-baik aja kok. Aku kesini karena aku masih menghargai orang tua Romi yang baik sama aku, Ma." Wanita itu menampilkan senyuman di wajah anggunnya. Jelas sangat terlihat bahwa Caroline adalah wanita berkelas yang elegan. Hal itulah yang membuat sang ibu akhirnya menyingkirkan keraguan di hatinya. Saat Caroline masuk, kebetulan pengantinnya baru saja memasuki ballroom dan acara pun dimulai. Romi yang seharusnya duduk bersama Sandra, kini menatap Caroline yang baru datang bersama ibunya. "Carol." Romi tak mengikuti istrinya yang kini duduk di pelaminan. Pria itu justru masih berdiri di pelaminannya dengan mata terfokus pada Caroline yang sudah bangun dari koma. Mendengar nama Caroline disebut, Sandra jadi penasaran. Rasanya tidak mungkin wanita itu datang ke pesta mereka. Bukankah wanita itu masih koma? Namun, hal itu terbantahkan saat Caroline dan mamanya berjalan mengikuti arahan petugas WO yang mengantar mereka ke mejanya. Pandangan kedua pengantin tertuju pada Caroline yang terlihat sehat dan bugar. Sejak kapan dia sadar? Rupanya, kehadiran Caroline yang mendapat perhatian khusus dari kedua mempelai, membuat Arnold dan Mazaya ikut terfokus padanya. Mereka yang juga diundang oleh Romi dan Sandra sebagai rekan bisnis pun tampak terkejut. Mazaya mengukir senyum dan merasa bersyukur karena Caroline selamat dan terlihat sehat. Sementara Arnold tampak terpaku melihat kehadiran Caroline. Lagi-lagi, dirinya harus menahan diri dan perasaannya agar tak jatuh cinta lagi dengan cinta pertamanya itu. Caroline udah sadar, seru Mazaya sembari menggoyangkan tangan Arnold yang sedang membuang muka ke arah lain, tak lagi fokus pada Caroline. Arnold pura-pura kaget dan menoleh pada Caroline. Wanita itu sedang sibuk merapikan pakaiannya agar bisa duduk dengan santai. Tak ada raut kesedihan di wajah wanita itu yang membuat Arnold merasa sangat iba. Dia sudah sadar, kasihan sekali harus ditinggal menikah oleh tunangannya, celetuk Arnold. Mazaya menatap suaminya lekat-lekat. Laki-laki itu langsung mengalihkan pandangan dari Caroline dan tersenyum pada Mazaya. "Kamu nggak berniat buat ngakuin perasaan kamu sama dia? Bukannya kamu belum sempat ngungkapin sama dia?" tanya Mazaya dengan hati-hati. Arnold menatap Mazaya. Lagi-lagi wanita itu seperti telah berubah. Mulai dari cara bicara yang lembut, nama panggilan, dan tingkahnya juga sangat berbeda. Namun, Arnold sudah berjanji waktu itu untuk memperbaiki hubungan dengan istrinya itu sehingga dia tak banyak protes sekarang. "Buat apa? Toh, sekarang aku sudah menikahimu." Jawaban Arnold malah membuat Mazaya semakin merasa bersalah. Dia merasa, Arnold menyukai dirinya setelah dirasuki Caroline. Itu artinya Arnold hanya melanjutkan perasaannya pada jiwa yang sama meskipun saat itu Caroline ada di raga yang berbeda. Tapi cinta tetap tahu siapa pemiliknya, kan? Mazaya tak menjawab lagi, dan menarik tangan Arnold agar duduk di meja Caroline yang kebetulan kosong. "Tante, Caroline, kita boleh gabung?" tanya Mazaya memberanikan diri. Mama Caroline tentu menyambut dengan baik, apalagi Arnold juga sudah banyak membantu biaya rumah sakit putrinya sebagai bentuk pertanggungjawaban. Pertemuan itu membuat hati Arnold merasakan getaran yang tak biasa. Tapi dia pikir itu perasaannya dulu yang sekarang kembali muncul tanpa terkendali. Sayangnya, sikap Caroline pada Mazaya dan Arnold terlihat biasa saja. Dia sama sekali tidak mengingat mereka dan tetap menyapa selayaknya bersikap pada orang asing. "Carol udah sehat?" tanya Mazaya.
Mama Caroline menjelaskan pada putrinya tentang Mazaya dan Arnold. Mereka berkenalan seperti biasa, dan itu membuat Mazaya kecewa. Kenapa Caroline tidak mengingatnya dan Arnold? Carol sehat, kami akan ke Amerika untuk memulai hidup baru. Semoga Caroline dapat pengganti yang lebih baik dari dia. Ya, siapa tahu bisa setampan dan sebaik Pak Arnold, gurau ibu Caroline itu. Caroline memperhatikan Arnold yang menurut sang ibu memiliki kriteria calon suami terbaik. Laki-laki itu memang terlihat tampan dan gagah. Wajar kalau mamanya menyukai Arnold. Cari suami model gini, emangnya di Amerika ada, Ma? Mama tuh kalau ngomong suka ngaco. Caroline menyenggol pundak mamanya dan tertawa kecil. Mazaya tersenyum kikuk menanggapi pernyataan Caroline. Dia tahu wanita itu juga tertarik dengan Arnold, suaminya. Sayangnya, takdir membuat Caroline kehilangan ingatan setelah kembali ke tubuh mereka masing-masing. Ya, nanti kita cari, sayang. Mama yakin, pasti ada cowok yang baik yang lagi Tuhan siapin buat anak mama yang baik, balas Mama Caroline yang terlihat sangat bangga dengan putrinya. Arnold masih terus merasakan getaran di hati meski berkali-kali dirinya berusaha menekan rasa cinta lamanya. Mungkin, jika saat ini dirinya belum menikah, dan belum berjanji untuk memulai dari awal dengan Mazaya, mungkin Arnold akan mengakui rasa cinta yang beberapa tahun dia pendam sendirian. Bersambung dulu ya teman-teman.